Jadi di video kali ini sesuai judulnya aku bakal buat A Day in My Life Ramadan Edition. Jadi hari ini aku akan share ke kalian kegiatan aku selama puasa. Sebenarnya pas aku lagi record ini aku lagi nggak puasa, tapi ya udah, kan kalian suka banget kan sama video A Day in My Life. Jadi selamat menonton. Biasanya tuh aku bangun sahur kayak sekitar jam 3:30 gitu. Terus aku nggak langsung keluar. Biasanya aku kayak selfie nggak jelas, main handphone dulu, buka TikTok dulu gitu kan. Random banget anaknya. Terus biasanya aku udah dipanggil gitu, Cantika makanan udah siap, baru aku keluar. Nah biasanya aku itu nggak lupa, setiap kali bangun sahur aku itu harus minum air putih dulu. Saran banget nih buat kalian, air putih itu benar-benar penting banget. Jadi jangan sampai lupa minum air putih, minimal 2 liter sehari ya guys. Nah aku tuh suka banget minum air putih yang anget, nggak tahu kenapa kalau dingin aku berasa enak. Jadi pas aku tuh campur gitu air biasa sama yang anget, sama yang panas, jadi anget. Terus setelah aku ambil air putih, aku bikin teh. Nah aku tuh kan emang rada susah BAB, jadi aku emang butuh bantuan teh gitu. Dan emang badanku tuh udah kayak melar banget. Jadi aku berharap dengan teh ini tuh memperlancar BAB aku gitu ya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di badan tuh keluar. Begono. Ya gampang sih bikinnya, cuma gitu doang. Ambil air panas terus kita celupin tehnya. Nah terus setelah bikin teh, aku itu biasanya siapin makan. Nah makannya itu aku biasa pakai lauk yang ada aja sama nasi. Nasinya aku ukur itu 100 gram. Di sini aku lagi nyoba defisit kalori gitu untuk ngurangin kalori yang masuk ke badanku. Jadi aku makan nasinya terkontrol gitu lah, berapa gram per harinya. Di sini aku pakai timbangan standar aja sih. Kalau nggak salah tuh 100 gram nasi itu sekitar 150 kalorian. Dan bagiku udah kenyang banget sih selama puasa. Seharian full aku nggak ngerasa lapar sama sekali. Aku tuh kalau puasa lebih sering ngerasa aus sih dibandingkan lapar. Nah di sini aku lauknya mamiku lagi masak ayam teriyaki. Aku suka banget karena dada ayam proteinnya tinggi. Nah kalau sekiranya makananku udah siap, aku makan deh. Sebenarnya tuh lebih lengkap lagi kalau misalnya pakai sayur gitu. Cuma nih karena lagi nggak ada sayur, ada sih rebusan cuma aku kurang suka. Jadi kita makan yang ada aja. Oke, sekarang aku makan sahur dulu ya guys. Padahal aku lagi nggak puasa, tapi aku tetap tetap jaga makan gitu. Tetap ikut puasanya, tapi ya karena lagi dapet, jadi ya pahalanya nggak dapet kali ya. Setelah makan, kita cuci piringnya. By the way, pasti kalian nanya, gila Cantika rumahnya hijau semua. Aku gak ngerti kenapa mamiku suka banget sama warna hijau. Sampai perintilan dapur semuanya warna hijau. Mata duitan. Udah setelah cuci, kita balikin. Terus habis itu aku minum air putih lagi. Biasanya tuh kalau sahur aku tuh sekitar 2-4 gelas. Terus sekitar 800 milian lah. Itu aku harus minum di pagi hari. Aku tuh bener-bener selama puasa air putihnya tuh dikit banget. Jadi aku lagi mengusahakan buat minimal 2 liter sehari. Oke, setelah sahur biasanya aku tidur karena kebetulan aku lagi dapet, jadi aku nggak sholat kan. Nah, ini aku udah pagi nih ceritanya. Nggak ceritanya beneran. Ini kayak jam 8:30 gitu. Terus biasanya jam 8 tuh aku mandi, cuci muka. Nah, aku tuh cuci muka lagi suka banget pakai Something Low pH Gentle Jelly ini. Aku tuh suka banget sama Low pH Gentle Jelly Cleanser-nya Something. Ini bener-bener enak banget, dipakainya lembut. Dan setelah cuci muka tuh kita gak berasa ketarik, gak berasa kenceng gitu ya. Pokoknya lembab banget juga. Terus cleanser ini tuh bener-bener ngebantu kita untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab jerawat. Jadi ini bener-bener pas banget sih buat aku yang lagi breakout gitu ya. Nah biasanya setelah cuci muka, aku itu langsung pakai Essence Toner. Nah ini yang pertama, aku pakai Supple Power Toner. Ini tuh caranya tinggal disemprotin aja ke tangan atau ke kapas. Nah kebetulan kalau aku tuh lebih suka di kapas karena lebih hygiene gitu, lebih higienis. Jadi udah ini tinggal disemprotin ke kapas aja, langsung deh ditepuk-tepuk ke kulit. Nah karena aku lagi breakout, biasanya aku tuh pakai kapas nggak diseret atau nggak digeser gitu. Aku cuma ditepuk-tepuk aja. Nah tadi kan toner untuk skincare pagi. Nah untuk skincare malam biasanya aku itu pakai toner yang Glow Maker ini. Ini tuh bagus banget untuk exfoliate wajah aku dan aman banget untuk dipakai setiap hari. Fungsi dari Glow Maker ini tuh untuk meratakan warna kulit, mengangkat sisa-sisa kotoran, jadi kulit tuh bisa menyerap serum dan juga moisturizer dengan efisien. Dan itu cocok banget loh misalnya kalian punya kayak jerawat punggung, dan bisa banget untuk pakai si Glow Maker ini.
Setelah toner, aku pakai serum. Nah, serumnya juga aku di sini pakai dari Something. Aku lagi cinta banget sama produk-produknya Something, guys. Ini aku pakai serum yang Bakuchiol Skincare Oil Serum. Ini bagus banget untuk merangsang produksi kolagen dan mengobati jerawat. Karena aku lagi banyak banget kan nih jerawat-jerawat aktif, jadi pas banget sih pakai si Something Bakuchiol Skincare Oil Serum ini. Gampang kok caranya, tinggal diaplikasiin ke telapak tangan, terus ditepuk-tepuk deh di kulit kita. Step terakhir adalah moisturizer. Aku lagi suka banget nih sama Ceramic Skin Savior Moisturizer gelnya Something. Ini tuh unik banget karena ingredients di dalamnya itu ada marine source collagen. Ini benar-benar mampu mengunci kelembapan selama 24 jam dan itu bisa mencerahkan kulit, guys. Ini bagus banget dan udah di-review di mana-mana. Parah, ini tuh memang sebagus itu, guys. Oke, setelah skincarean kita lanjut kuliah. Aku lelah. Semester 4 aku, guys, gak berasa loh. Padahal kemarin aku baru semester 1 dan sekarang udah semester 4 dan berat. Tiap hari ada tugas. Oh my god, project sana sini ya, bismillah lah ya. Nah, jadi kebetulan karena minggu ini adalah minggu terakhir aku kuliah, jadi rada hektik banget. Dari pagi sampai sore tuh full kegiatan. Pagi sampai jam 12 itu aku kuliah, terus sore biasanya aku itu nugas gitu kan. Nah, ya udah nih kelas pagi aku biasanya ini lagi review karena abis lebaran kan bakal UTS. Jadi sekarang minggu-minggu terakhir adalah review. Jadi kita catat-catat biar nanti pas UTS nggak lupa. Nah, biasanya tuh aku kelar nugas, kelar kuliah tuh sore, hampir mau maghrib. Nah, ini sambil nunggu maghrib, tadi aku habis ngangkat cucian. Sekarang kita lipet-lipetin dan Cantika ngantuk. Wah, yaudah di sini aku cuma lipet-lipetin baju aja sih. By the way, banyak banget tiap kali aku bikin A Day in My Life. Chan, gimana sih cara kamu ngelipet baju? Gimana ya caranya? Aku cuma ngelipet, terus kayak diselipin gitu loh. Jadi biar dia tuh nggak kebuka. Biar dia kalau masuk lemari udah enak gitu, ntar kalau mau ngambil kita nggak usah ribet-ribet ngelipetin yang lain gitu kan. Kadang kalau kita narik baju ikut ketarik kan. Nah, kalau disumpel gitu kayak, nah tuh kayak ditahan gitu tuh dia nggak bakal kemana-mana bajunya. Nah, terus nih karena aku lagi mager banget, emang kamarku lagi berantakan banget, guys. Aku nggak ngerti. Tuh lihat deh, lemariku aja sebenarnya udah nggak terstruktur. Hah? Apa sih, Chan? Udah nggak rapi banget tuh, lihat perlengkapan juga udah berantakan. Maaf banget ya. Ternyata ya beginilah aku. Sekarang lanjut ke kegiatan setelah buka puasa. Tadi aku nggak sempat record karena bener-bener cuma minum doang. Terus aku langsung beres-beres kamar karena iya, kamarku udah berantakan banget dan malam ini aku ada kerjaan harus ngedit dan segala macam, jadi harus kita rapihin. Setelah rapi-rapi kita lanjut buka komputer dan kita edit. Deadline kerjaan udah tinggal besok. Jadi ayo Cantika, semangat. Biasa aku tuh ngedit nggak lihat waktu, tau udah malam aja. Biasa setelah ngedit udah deh bobo akunnya. Sekian guys, A Day in My Life kali ini. Semoga kalian suka. See you on my next videos. Bye-bye.